Aduh, punyanya berapa ya? Botol itu sekitar 340-an lah, 340-350 botol kan. Dari berbagai merek. 350 botol. Jangan terbayangkan seorang dokter jantung keluar masuk pasar, nanyain kecap dan dicurigai, itu terbayangkan. Teman-teman, jadi Mas Habibie ini sebenarnya kalau lihat dari bajunya ya, ini aku tadi menculik dari rumah sakit aja, jadi dia sebenarnya kolektor kocok yang seorang dokter. Mas, cerita dong profesinya Mas. Aduh, ya sebenarnya nggak ada hubungannya sama kecap ya Kang Seto ya. Saya itu SK-nya dari Pak Rektor sebagai dosen sebenarnya kan. Oke, sama kayak saya ya? Sama, sebagai dosen. Cuman penempatannya di Rumah Sakit Universitas 11 Maret, ya sebagai dokter jantung. Oke. Jadi kerjaan utamanya dosen, sambilannya dokter jantung. Ya, jadi sebenarnya Mas Habibie ini seorang dokter jantung yang koleksi kecap. Mas, makasih banget. Akhirnya aku dapat ini nih, kecap dapur Singhua. Ini Wah. kecapnya apa? Ini tahu kupat. ya, ini kecap khusus buat tahu kupat Mas Seto. Oke. Ya, ini cukup langka ya, jadi kecap ini hanya beredar di kalangan penjual tahu kupat dan tidak dijual bebas sebenarnya. Tapi ada satu pasar di Solo yang dia memang outlet, factory outlet untuk kecap dapur ini sih. Tapi ya cukup dengan perjuangan nih mendapatkan ini, Kang Seto. Ini kecap sebenarnya produksinya itu di daerah mana sih, Mas? Di Solo sebelah timur ya, sebelah timur kota Solo sebenarnya. Sebelah timur di kota bagian Solo. Palu. Nah. Oke. Tahu kupat itu base ingredientnya untuk sausnya pakai ini. Oke. Kecap dapur Singhua. Nah, jadi ceritanya aku ketemu sama Mas Habibie ini di grup penggemar kecap. Nah, Mas, boleh cerita dulu nggak, Mas? Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang mulai pengen koleksi kecap. Oh iya, boleh. Nah, kenapa sih koleksi kecap, Mas? Koleksi kecap itu karena satu, kecap itu merupakan suatu warisan budaya kuliner Indonesia ya, di mana kalau kita lihat sampai saat ini sepertinya kok tidak terlalu diperhatikan ya, diperhatikan. Kecap itu hanya sebagai alat bahan makanan di dapur ya, dan itu ya sudah hanya sebatas itu saja. Tapi tidak ada yang bisa meningkatkan level kecap itu. Oke. Kita tahu kalau di luar negeri ya, Prancis punya keju dan wine ya, itu juga cuman ada spesialitinya di negara mereka kan gitu ya. Tapi di Indonesia kecap manis ini hanya ada satu-satunya di Indonesia nih sepertinya nih. Negara-negara lain pun sepertinya tidak ada yang punya spesialiti kecap manis. Seberagam di Indonesia. Seberagam di Indonesia, betul sekali Kang Seto. Jadi biasanya kalau pun ada di negara lain biasanya cuma 1-2 brand aja. Betul, betul. Oke, nah Mas, cerita dong mulai kapan sih koleksi kecap dan apa sih kecap pertamanya, Mas? Koleksi kecap tuh tahun 2016 Kang Seto. 2016. Sejak ya, saya sekolah spesialis, kemudian saya jalan ke Cilacap, saya punya kecap banyak meliwis di situ. Saya iya, tertarik tuh gambar grafisnya tuh. Ada banyak meliwis, kok ini lucu nih. Ya, saat itulah saya beli satu. Terus mampir ke toko lain, toko oleh-oleh lain, loh kok ada kecap beda lagi. Gambarnya juga beda lagi. Ya, kecap blekok, beli lagi. Kecap kuntul, beli lagi. Kemudian mampir ke Kebumen, ada kecap kencana, beli lagi. Ternyata setelah dari kota ke kota, dari pasar ke pasar, itu luar biasa sekali keragaman kecap manis di Indonesia. Ya, jadi mulai saat itu kok saya gemar sekali untuk mengkoleksi kecap ya. Ternyata setelah perjalanan sekian tahun, ternyata luar biasa kekayaan kuliner kecap manis di Indonesia ini. Satu kota mungkin seperti di Solo ini saja, mungkin sudah ada sekitar 25 merek kecap manis lokal. Ya, dan itu saya pikir perlu kita angkat bersama untuk kesejahteraan UMKM kecap ini, Mas. Menarik sih, menarik. Boleh cerita nggak, Mas? Ada pengalaman seru apa sih ngoleksi kecap nih dari perjalanan dari 2016 ya sekarang? Perjalanan seru sebenarnya banyak banget ya, terutama yang paling seru tuh kalau kita dapat kecap yang benar-benar langka ya. Misalkan di suatu pasar gitu, kita dapat kecap di pojokan, di rak paling pojok, di di bagian bawah meja ya, meja pasar, Mas udah buluk, udah penuh dengan kecoa, udah lupa yang jual.
kadaluarsa itu luar biasa kesenangannya di situ ya. Kebanggaan kita mendapatkan kecap yang langka itu luar biasa di situ. Terus ada lagi tuh waktu kita ke luar negeri ya, sekalian simposium, saya tuh kalau di luar negeri biasanya larinya ke supermarket kalau nggak ke Asian market ya. Di situ apa carinya kecap sama. Carinya kecap. Pernah tuh dari Thailand kita dapat beberapa botol kecap. Begitu masuk di Indonesia dicegat custom tuh Mas. Oke. Dicegat custom. Oh, kok bawa botol banyak sekali nih, di X-ray kan kelihatan. Botol banyak sekali buat apa, Pak? Isinya apa? Apakah suatu alkohol kan gitu kan? Oh iya. Enggak, itu kecap, Pak. Kalau mau ambil aja, Pak. Enggak apa-apa, saya noting tulus ya. Kalau cuma kecap udah diambil silahkan aja. Kita bisa beli lagi kan gitu kan. Nggak percaya itu custom itu dibuka, ternyata memang betul-betul botol kecap dibuka satu persatu, ya udah nggak jadi diambil. Jadi memang seluk-beluknya luar biasa itu pencarian kecap sampai sekarang tuh Kang Seto. Oke. Nah sebenarnya udah punya berapa sih Mas koleksi? Aduh, punyanya berapa ya? Botol itu sekitar 340-an lah, 340-350 botol Kang. Dari berbagai merek. 350 botol. Jadi kalau di dapur saya itu belum apa-apanya koleksiannya Mas Habibie. Dari 350 botol yang udah terkoleksi dan pasti akan bertambah lagi. Ya. Mau dijadiin apa sih Mas sebenarnya? Dijadiin apa? Kalau saya cuman simpen di rumah, cuman buat pajangan dan hiburan saya sama anak istri, sepertinya saya kurang bijaksana ya Kang ya. Karena di satu sisi tujuan saya ngoleksi kecap adalah untuk memperkenalkan kecap Indonesia yang sangat beragam sekali kepada ya masyarakat supaya mereka memiliki kebanggaan atas warisan kuliner budaya kecap itu. Ya, jadi keinginan saya paling besar adalah mendokumentasikannya, kemudian digitalizing ya, supaya semua bisa menikmati, semua bisa belajar. Dan semua bisa bangga memiliki kecap itu sebagai ikon budaya kuliner Indonesia, saya pikir. Susah emang kalau ngobrol sama dosen, bawaannya riset. Iya, kayaknya bentar lagi ada di Scopus 1 kedokteran jantung. Nah, spesialisasi kecap. Pengaruh kecap terhadap kesehatan jantung. Jadi didigitalisasi ya. Sekarang di platformnya museum_kecap Nusantara itu di Instagram tuh Kang. Instagram ya. Sekarang jadi udah ada museum digital kecap nih, museum_kecap Nusantara. Jadi teman-teman bisa follow. Apa sih yang nggak terbayangkan ketika dulu Mas mulai koleksi kecap dan ya. Sampai sekarang apa sih sebenarnya nggak terbayangkan? Yang nggak terbayangkan seorang dokter jantung keluar masuk pasar nanyain kecap dan dicurigai itu terbayangkan. Dikira petugas kesehatan. Petugas kesehatan apa intel dari pabrik kecap mana nih, mau bikin pabrik kecap, ditanya dari pabrik kecap mana nih, mau beli kecap banyak banget, mau nyobain satu-satu ya. Wah, biasanya seperti itu tuh Kang tuh. Itu sama keakraban dari ada grup kecil ya, komunitas pencinta kecap Nusantara. Itu anggotanya cuma sedikit, bisa dihitung dengan jari, tapi akrabnya luar biasa ya. Kita berbagi info kecap, kita berbagi saling menukar kecap dari berbagai macam background. Itu luar biasa sekali menurut saya. Ya, termasuk saya juga ada di dalam situ. Ini ketemunya gara-gara WA. Nah, ada yang lucu Mas. Kemarin kan aku main ke tempatnya Mas Habibie. Ya. Nah, tapi ternyata pas sampai sana tuh nggak cuma kecap aja. Betul, betul. Kenapa sih ngoleksi perintilan lain, perintilan lain selain botol kecap? Ya, itu ya karena tadi ya, pertama adalah keprihatinan, kecap tuh nggak ada yang angkat. Dan ternyata setelah kita cari ke belakang, informasi mengenai kecap manis Indonesia tuh hampir tidak ada ya. Tidak ada penulisan mengenai kecap manis Indonesia, tidak ada bukti manuskrip kapanpun itu tidak pernah ada tentang kecap manis Indonesia. Sehingga apa? Sehingga saya berpikiran ya kalau bukan saya yang nyelamatin bukti-bukti peradaban kecap manis Nusantara itu siapa lagi? Ya dari kertas-kertas bekas, iklan-iklan bekas tentang kecap manis itu setidaknya kita punya bukti bahwa itu kecap Indonesia itu sudah lama tuh perjalanannya. Yang paling lama kecap umur berapa nih? Paling lama ya sekitar tahun 60-an ya. 60-an. Itu pabriknya juga sudah tutup di Cepu tuh. Di Cepu. Ya. Kecap apa Mas itu Mas? Kecap
Walang Kadung namanya. Walang Kadung. Oh, yang pelangnya ada di. Ya, itu sampai pelang pabriknya ada di rumah tuh kita angkut. Diangkut sama pabrik-pabriknya. Kalau wajannya bisa dibawa. Dibawa juga. Oke, Mas Habibie, makasih banget waktunya dan sama-sama Kak Seto nemenin saya kulineran di Solo. Semoga puas ya. Jangan pernah kapok buat ke Solo ya. Gantian nanti kapan-kapan main ke Bandung. Ya, siap. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode tentang kecap yang lain, karena kami juga ada pakar kecap yang juga teman saya. Tapi rumahnya di Depok. Dia seorang sejarawan. Nanti kita akan main sama ya, seperti Mas J. Rizal. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.